Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Aldinar. Saya Ahmad Asigal. Saya Zuha Fatia. Kami akan melakukan presentasi dengan tema penulisan karangan yang akan dibacakan oleh Zuha Fatia. Bab 1. Dengan penjelasan tema, topik, dan judul karangan. Ketika menulis suatu karangan, seringkali seseorang terhambat dalam penyelesaian. Minat memang sangat menentukan pengharapan suatu karya. Minat yang minim akan membuat tulisan ini mengalami penundaan, sehingga bisa jadi karya tersebut tidak selesai. Hal lain yang perlu diperhatikan agar karangan tidak terhambat adalah karangan yang akan dibuat adalah sesuatu yang dikuasai penulis. Pemilihan topik yang telah dikuasai aman berperan penting pada kedalaman pengasarapan topik yang akan ditulis. Untuk itu, pilihlah topik sesuai dengan minat serta telah dikuasai. Padahal dasarnya hal ini memiliki konsep berbeda. Hal ini berbeda dengan tema yang dalam perumusannya berisi topik beserta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran topik. Topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran dari topik. Namun, pelaksanaannya judul karangan bisa sama dengan topik, sebab topik karangan harus mencakup hal yang luas, sedangkan judul bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Untuk membuat topik, tema, dan judul karangan yang baik, maka topik harus sesuai minat dan merupakan hal yang dikuasai. Misalnya, seorang mahasiswa menyukai film dan musik. Film sebagai sebuah media pembelajaran untuk dapat saling menghormati antar sesama. Itu dalam tema. Sedangkan dalam judul, film sebagai peredam konflik beragama. 2. Menyatukan perbedaan lewat film. 3. Belajar saling menghormati lewat Laskar Pelangi. Topik musik. Dengan tema, musik dapat dijadikan sebagai obat untuk mengurangi stres dan teman belajar. Judulnya, 1. Mau mengurangi stres, dengarkan musik. 2. Belajar sambil mendengarkan musik, siapa takut. 3. Belajar dengan santai lewat musik. Itu adalah judul, tema, topik, dan judul karangannya. Tentang dari contoh seorang mahasiswa menyukai film dan musik. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aldinar. Pola susunan kerangka karangan. Pengertiannya adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Kerangka karangan sangat penting bagi sebuah karangan sebab dengan adanya kerangka karangan, paling tidak gagasan yang hendak disampaikan dapat terdokumentasikan dengan baik. Sehingga ketika dalam proses penulisan akan tetap konsisten terhadap ide dasar yang telah dibuat. Adapun langkah dalam pembuatan kerangka karangan menurut Denim adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan dengan topik yang telah dibuat, kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci dari topik. Adapun bentuknya adalah subtopik atau dari yang topik yang akan dibahas. Pembuatan kerangka karangan ada beberapa variasi. Yang pertama adalah penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Variasi ini biasanya disebut dengan pola kerangka karangan. Dalam menentukan pola kerangka karangan, penulisan dituntut cermat dalam memilih pola karangan sebab ada beberapa pola karangan yang tidak sesuai dengan topik
yang telah ditentukan. Misalnya, topik mengenai sejarah akan lebih baik dibahas dengan pola urutan waktu dibandingkan dengan pola pemecahan masalah. Adapun pola kerangka karangan terdiri pola alamiah dan pola logis. Kedua pola ini terdiri dari beberapa subpola lain yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Pola alamiah terdiri pada pola urutan waktu dan pola ruang, sedangkan pola logis terdiri dari pola sebab akibat. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah terdiri dari urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan peninggalan. Contohnya adalah topik perkembangan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, 2 bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pola selanjutnya adalah pola urutan ruang. Pola ini berlandaskan pada ruang. Setiap hal yang ada di dalam dunia ini pada dasarnya telah dikotak-kotakan dalam ruangan terkecil atau ruangan pribadi, beranjak ke ruang keluarga, dan untuk selanjutnya. Yang kedua adalah pola logis. Pola logis berlandaskan pada adalah pola urutan ruang. Pola ini berlandaskan pada ruang yang ada di dunia ini pada dasarnya yang telah dikotak-kotakkan dalam ruang tersendiri. Contohnya ada yang pertama adalah pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab akibat untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun dengan sebaliknya, yakni akibat terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan sebabnya. Contohnya, topik dampak pemanasan global, yaitu penerbangan liar, efek rumah kaca, atau polusi udara. Yang pola kedua yaitu pola klimaks dan anti klimaks. Pola ini adalah pola yang menyebutkan mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting disampaikan di akhir, maka pola ini disebut klimaks. Sedangkan jika bagian contohnya adalah kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas Malaysia, yaitu timnas sepak bola kalah dengan bangga dan timnas sepak bola kalah pada laga tendang. Yang ketiga adalah pola umum andang khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu khusus dulu baru kemudian umum. Contohnya adalah menulis, pengertian menulis, dan fungsi menulis, serta jenis tulisan. Yang keempat adalah teknik menulis. Pola terakhir adalah pola pemecah masalah. Pola ini dimulai dengan masalah, kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering digunakan pada penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti polemik bahasa alay. Bahasa alay merajalela, serta bahasa alay merusak bahasa Indonesia, dan juga mengembalikan bahasa Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Assigaf. Jenis-jenis karangan. Jenis karangan terbagi menjadi dua. Satu, karakteristik. Terdapat ada ilmiah, semi ilmiah, non ilmiah, dan jenis karangan berdasarkan sifat. Ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya. Karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi jadi 3, ini karangan ilmiah, semi ilmiah, non ilmiah. Ada pula secara sederhana membagi menjadi 2, ini fiksi dan non fiksi. Pada karangan ilmiah,
Nah, sesuai dengan karakteristiknya adalah skripsi, tesis, disertasi. Untuk artikel, berita, opini, feature masuk ke dalam karangan semi ilmiah. Adapun karangan non ilmiah adalah karya fiksi seperti cerpen, novel, puisi, naskah, dan drama. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dalam jenis karangan ini terdapat menjadi 5 bentuk, yaitu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia, atau tempat tertentu. Adapun dalam karya ilmiah, deskripsi berguna untuk menggunakan analogia atau penyampaian keadaan faktual suatu objek seperti kemiskinan Jakarta yang dapat dideskripsikan dengan rumah kumuh yang ada di pinggir sungai. Yang B, ada karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Karangan jenis ini biasa digunakan dalam karya fiksi berupa cerita pendek maupun novel. Untuk karya ilmiah narasi digunakan dalam penulisan sejarah, seperti cerita detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu ada karangan eksposisi, merupakan jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara mengupas atau menguraikan sesuatu. Karangan eksposisi digunakan dalam menyampaikan konsep-konsep ilmiah, sehingga seringkali karangan jenis ini terdapat dalam surat kabar. Yang berikutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, contoh, atau alasan yang lain yang tidak dapat dibantah. Selain itu terdapat pula pada rubrik editorial. Contoh karangan argumentasi ini seperti buah kelapa. Seperti terdapat dalam karangan yang berjudul Buah Kelapa. Selanjutnya ada karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan ini, karangan persuasi penting menyampaikan bukti yang faktual, sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.